Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-9 Kitab Mawa'idul Usfuriyah tentang rezeki. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam atau manusia, malulah kepadaku ketika kamu melakukan maksiat, dan aku akan malu padamu pada hari ditampakkan amal yang besar, maka aku tidak akan menyiksamu. Wahai anak Adam atau manusia, bertobatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti memuliakan para nabi. Wahai anak Adam, janganlah memalingkan hatimu dariku, karena sesungguhnya jika kamu memalingkan hatimu dariku, maka aku akan menghinamu, lalu aku tidak akan menolongmu. Wahai anak Adam, jika kamu menemuiku pada hari kiamat dan ada kebaikan seumpama penghuni bumi bersamamu, maka aku tidak akan menerima kebaikan itu darimu, sehingga kamu membenarkan janji dan ancamanku. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha memberi rezeki, dan kamu adalah makhluk yang diberi rezeki. Kamu mengetahui bahwa aku akan memenuhi rezekimu, maka janganlah kamu meninggalkan ketaatan padaku sebab rezeki, karena sesungguhnya jika kamu meninggalkan ketaatan padaku sebab rezekimu, maka aku akan mewajibkan siksaku padamu. Wahai anak Adam atau manusia, jagalah 5 perkara ini, karena aku dan surga bagimu. Hikayah. Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian bersedih atas rezeki, dan jangan sampai rezeki kalian mencegah kalian dari ketaatan kepada Allah, sebab firman Allah yang maha luhur, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Sebagaimana telah datang di dalam khabar, sesungguhnya Allah yang maha luhur telah menciptakan seekor burung hijau di udara. Ia menjadikan sebuah tombak di atas punggungnya dan sebuah tombak lain di bawah perutnya, dan ia menciptakan ikan paus di laut yang memakan ikan kecil. Masuklah daging ikan kecil di antara gigi-giginya, membahayakannya dan menyakitinya. Ikan paus itu pun mengeluarkan kepalanya dari air laut dan membuka mulutnya. Datanglah burung hijau itu, lalu masuk ke dalam mulut ikan paus. Ia memakan daging di antara gigi-giginya. Kedua tombak itu seperti 2 tiang di dalam mulut ikan paus. Ia tidak kuasa untuk mengunyah dan memakan burung hijau itu. Ketika daging telah hilang di antara gigi-gigi ikan paus, maka burung hijau itu terbang ke udara. Allah yang maha luar telah menjadikan rezeki burung hijau itu di dalam gigi-gigi ikan paus. Ikan paus itu kembali ke tempatnya dan istirahat merasa nyaman, sebab burung hijau itu, setiap satu dari keduanya menjadi sebab pada lainnya, dan tidaklah burung itu tertinggal tanpa rezeki, maka bagaimana bisa manusia tertinggal tanpa rezeki? Catatan: untuk menjelaskan kisah real mengenai kabar ini, maka lebih tepatnya adalah hubungan simbiosis mutualisme antara burung plover dan buaya. Burung plover memakan sisa-sisa daging di dalam mulut dan gigi buaya. Dan di dalam kisah Ibrahim bin Adham, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada beliau, dan sebab taubatnya Ibrahim bin Adham, sesungguhnya pada suatu hari ia keluar untuk berburu. Lalu turunlah Ibrahim bin Adham di suatu tempat dan membeber alas makan untuk memakan makanan. Ketika Ibrahim bin Adham dalam keadaan seperti itu, datanglah burung gagak. Ia mengambil sepotong roti dengan paruhnya dari alas makan dan terbang ke udara. Ibrahim bin Adham pun merasa terheran karena demikian itu. Ia menaiki kudanya dan pergi mengikuti dari belakang burung gagak sampai burung gagak itu terbang ke atas gunung dan hilang dari pandangan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pun menaiki gunung juga.
untuk mencari burung gagak itu. Lalu ia melihat burung gagak itu dari kejauhan. Ketika Ibrahim bin Adham telah dekat, burung gagak itu terbang. Lalu Ibrahim bin Adham melihat seseorang yang terikat dengan tali, terbaring di atas belakang lehernya, atau jitok dalam bahasa Jawa. Ketika Ibrahim bin Adham melihat orang itu pada keadaan ini, ia turun dari kudanya, melepas ikatan orang itu, dan bertanya tentang keadaan dan kisahnya. Orang itu pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang pedagang. Lalu para perampok menghadangku dan mengambil harta yang ada bersamaku. Mereka ingin membunuhku, mengikatku, dan membuangku di tempat ini. Aku sudah berada di sini selama 7 hari. Setiap hari datanglah burung gagak dengan membawa roti. Ia hinggap di atas dadaku, memecah atau memotong roti dengan paruhnya, dan meletakkannya ke dalam mulutku. Tidaklah Allah meninggalkanku dalam keadaan lapar di dalam hari-hari itu." Lalu Ibrahim bin Adham menaiki kudanya, membonceng orang itu, dan datang membawanya ke tempat yang mana ia telah turun di sana, atau tempat alas makan. Ibrahim bin Adham bertobat dan kembali kepada Allah yang Maha Luhur. Ia melepas pakaian-pakaian mewahnya, mengenakan pakaian suf, memerdekakan budaknya, mewakafkan tanah bangunan dan harta-harta yang dimilikinya, memegang tongkat dengan tangannya, dan pergi menuju ke kota Mekah tanpa bekal dan tanpa kendaraan. Ibrahim bin Adham berpasrah diri kepada Allah dan tidak peduli pada bekal. Ia tidaklah pernah kelaparan sehingga sampai di Ka'bah. Ia bersyukur kepada Allah yang Maha Luhur dan memujinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.